Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, semoga teman-teman semuanya sehat walafiat ya. Kembali lagi kita akan belajar di tema 6, energi dan perubahannya, subtema 4, pembelajaran ketiga untuk kelas 3 SD. Ayo kita siap belajar. Hari ini Udin dan teman-temannya membuat kipas. Kipas dibuat dari karton bekas. Udin dan teman-teman memanfaatkan karton bekas untuk membuat karyanya. Kipas dari karton bekas tidak memerlukan listrik ya teman-teman ya. Jadi si Udin ini dan teman-temannya akan membuat kipas. Nah, tapi dari bahan bekas, karton bekas, jadi tidak perlu untuk menggunakan listrik. Udin dan teman-temannya latihan berhemat listrik dan kertas. Berhemat listrik artinya menghemat energi. Dapatkah teman-teman semua membuat kipas seperti Udin? Kita pelajari bagaimana cara membuatnya ya. Sebelum kita membuat kipas, teman-teman harus menyiapkan dulu alat dan bahannya. Seperti yang pertama, karton bekas atau cetakan kipas, atau mungkin bisa dari bekas kalender ya, kalender yang tahun lalu itu juga bisa digunakan, atau mungkin pakai koran juga bisa, atau mungkin pakai kertas yang lainnya yang penting kertas itu adalah kertas bekas. Yang kedua, tali rafia atau pita. Lalu yang ketiga yaitu gunting. Dan yang keempat yaitu lem. Dan yang kelima adalah stik es krim bekas, batang bambu atau karton yang tebal untuk pegangan kipasnya ya teman-teman. Jadi kita semua mempergunakan barang bekas di sini. Yang keenam adalah pembolong kertasnya. Untuk tahapan-tahapannya dalam membuat kipas, yang pertama, buatlah cetakan kipas karton sebanyak 2 buah. Buatlah dengan ukuran yang sama panjang, jadi harus diukur, misalkan ukuran panjangnya 30 cm, lebarnya misalkan 20 atau 15 cm, juga itu harus sama dua-duanya ukurannya, tidak boleh berbeda. Yang kedua, lubangi seluruh pinggiran kartonnya. Jadi kita pakai pembolong kertas untuk melubangi pinggir-pinggiran kertasnya. Langkah ketiga yaitu tempelkan pegangan kipas yang tadi terbuat dari stik ataupun batang bambu ataupun apapun yang tebal untuk pegangan kipas pada salah satu permukaan karton. Jadi seperti gambar ini kita tempelkan ya dengan menggunakan lem tentunya ya untuk menempelkannya. Dan yang langkah keempat adalah tempelkan satu karton lainnya dengan cara dijahit gunakan tali rafia atau pita. Nah, ini bisa menggunakan tusuk faston yang kemarin ya untuk menjahitnya. Kita gunakan tali rafia ataupun pita teman-teman untuk menjahit satu karton lainnya dengan cara seperti pada gambar yang ada di video ini. Udin dan teman-temannya setelah selesai membuat kipas dari karton bekas. Tetapi ada yang berbeda teman-teman, yaitu ukuran luas dari masing-masing kipas antara Udin, Edo, dan juga Beni. Kita lihat yang punya Udin terlebih dahulu. Udin kita lihat yang berwarna merah ya, kotak-kotak yang berwarna merah, di mana panjangnya itu mempunyai 5 kotak persegi satuan. Lalu lebarnya kipasnya Udin mempunyai 4 persegi satuan, berarti 5 dikali 4 itu hasilnya 20. Nah, kita lihat yang di bawah itu ada kelebihan 2 kotak, berarti 20 ditambah 2. Jadi 22 persegi satuan luas kipasnya Udin. Sedangkan luas kipas Edo, di sini kita lihat ada lebarnya 3 ya, lebarnya 3 sedangkan panjangnya 4. Nah, kalau kita kalikan panjang kali lebar, 4 dikali 3 itu 12. Lalu ada kelebihan 2, berarti di sini ditambahkan 2, 14 ditambah 2 ya 12 ditambah 2 hasilnya yaitu 14. Jadi luas kipas Edo adalah 14 persegi satuan. Sedangkan luas kipas punya Beni, di sini kita lihat yang kotak-kotak yang berwarna merah. Di punya Beni mempunyai lebar yaitu 3
persegi satuan. Sedangkan juga panjangnya mempunyai 3 persegi satuan. Artinya apa? Di panjang kali lebar berarti 3 dikali 3 berarti 9 persegi satuan. Tetapi ada kelebihan 2 lagi. Berarti 9 ditambah 2 kotak yang tadi yaitu menjadi 11 persegi satuan. Jadi luas kipas Beni adalah 11 persegi satuan. Nah, teman-teman, di sini kita bisa melihat di mana warga sedang mengantri air bersih. Contohnya seperti mungkin di rumah teman kalian pernah merasakan di mana air PDAM itu mati sehingga kita tidak bisa menggunakan air PDAM tersebut. Akhirnya di sini kalau di gambar ini pemerintah menyediakan air bersih dengan mendatangkan mobil air bersih. Nah, kita lihat gambarnya ya, di situ banyak warga yang membawa galon ataupun yang membawa drigen untuk mengisi air bersih tersebut. Nah, dari gambar yang tadi mengenai warga yang mengantri air bersih, kita bisa menjawab sebuah pertanyaan di mana barang bekas yang dimanfaatkan menjadi benda lain termasuk sikap berhemat ya teman-teman ya, di mana air juga digunakan secukupnya untuk kita menghemat energi. Nah, coba di sini ada pertanyaan, apa yang mereka lakukan? Kita lihat tadi gambar yang tadi ya, warga yang sedang mengantri untuk mendapatkan air bersih. Yang sedang mereka lakukan adalah para warga sedang mengantri memperoleh air bersih bantuan dari pemerintah yang diisi melalui drigen air yang mereka bawa masing-masing. Pertanyaan kedua, mengapa mereka melakukannya? Mereka melakukan hal tersebut karena pada musim kemarau persediaan air bersih di desa mereka menipis. Jadi kita harus memang berhemat ya, apalagi pada saat musim kemarau sering terjadi krisis air bersih. Nah, ya, pertanyaan yang ketiga, di mana terjadinya? Di sini kejadian tersebut terjadi di Desa Maju Jaya. Nah, sedangkan pertanyaan yang keempat, apa saranmu untuk orang-orang tersebut? Nah, sarannya untuk orang-orang tersebut adalah sebaiknya warga mulai tergerak hati dan niatnya untuk berinovasi menghemat air sehingga pada musim kemarau persediaan air tidak sampai benar-benar kosong. Pertanyaan terakhir, apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi? Yang harus kita lakukan adalah agar tidak terjadi antrian air bersih tadi, para warga sebaiknya bijaksana dalam penggunaan air. Jadi di sini kemarin kita sudah belajar ya bagaimana cara menghemat air. Misalkan keran air dimatikan setelah selesai atau misalkan setelah bak mandinya penuh, keran airnya dimatikan dan menjaga kelestarian lingkungan dengan cara menanam pohon. Ya, dimana kita tahu ya teman-teman ya, pohon itu mampu menyerap air cukup banyak ya, sehingga untuk kelestarian air tanah ataupun sumber air bersih kita. Nah, coba teman-teman buat cerita sesuai jawabanmu, cerita tentang air yang biasa kamu temukan. Cerita tersebut tentang cara menghemat air yang dapat kita lakukan. Nah, di sini sudah ada sebuah cerita yang dibuat. Para warga Desa Maju Jaya sedang mengantri memperoleh air bersih bantuan dari pemerintah yang diisi melalui drigen air yang mereka bawa masing-masing. Mereka melakukan hal tersebut karena pada musim kemarau persediaan air di desa mereka menipis. Sebaiknya para warga mulai tergerak hati dan niatnya untuk berinovasi menghemat air sehingga pada musim kemarau persediaan air tidak sampai benar-benar kosong. Yang harus mereka lakukan agar tidak terjadi antrian air bersih yaitu mereka harus bijaksana dalam penggunaan air dan menjaga kelestarian lingkungan dengan cara menanam pohon. Jadi mulai sekarang teman-teman kita mulai berhemat, dari mulai hemat listrik, hemat air ya, gunakan air dan listrik seperlunya, sebijaksananya. Lalu kita juga menanam pohon di sekitar rumah kita.
Alhamdulillah pembelajaran tema 6 energi dan perubahannya subtema 4 pembelajaran ketiga sudah selesai. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang dijelaskan melalui video tadi dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen pada video-video yang sudah ditampilkan dan tetap semangat untuk belajar. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.